Perundingan Amerika Serikat dan Iran berantakan lagi. Delegasi Amerika Serikat tidak jadi berangkat, sementara Menlu Iran sempat ke Pakistan lalu beranjak lagi ke Oman dan beberapa negara lainnya. Tarik-menarik kepentingan masih terus mewarnai proses negosiasi, lalu apakah keduanya masih punya harapan untuk melanjutkan hal ini ke meja diplomasi? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan dua narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada pengamat Timur Tengah Mas Pizarro Gozali Idrus, dan juga pengamat geopolitik dan juga keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Saya mungkin nanti mau ke Mas Pizarro terlebih dahulu. Mas Pizarro, ini kan dengan Trump yang memperpanjang waktu gencatan senjata pada pekan lalu. Sebenarnya apa analisa Anda dari langkah Trump ini? Karena sebenarnya kan banyak yang merasa Washington ini tidak serius dalam bernegosiasi dengan Iran, terutama dari Iran sendiri yang sudah terang-terangan begitu menyebut Amerika Serikat ini rasanya tidak serius ataupun normatif menanggapi proposal negosiasi dari Iran. Iya, tentu ada banyak faktor yang dipakai oleh Donald Trump ya, kenapa mereka memperpanjang status gencatan senjata tanpa batas waktu. Salah satu ialah menunggu proposal terbaru dari Iran. Karena Iran memang tidak mau hadir di Islamabad karena dalam beberapa waktu kemarin mereka harus menyepakati dulu di internal Iran ya untuk kemudian memunculkan proposal baru. Dan sekarang proposal barunya Mbak Cindy sudah keluar ya. Ini terbaru proposal yang disampaikan oleh Iran bahwa mereka pertama membahas ini, menyebut ini sebagai partial agreement ya, kesepakatan yang parsial. Pertama, mereka ingin fokus dalam negosiasi kali ini ialah fokus terhadap penghentian perang, bukan hanya gencatan senjata, tetapi perang itu benar-benar tidak ada lagi, deeskalasi permanen, dan kemudian fokus membahas terkait tentang Selat Hormuz gitu. Sedangkan isu nuklir yang memang ini lebih kompleks, yang ini kemudian belum terjadi titik temu, itu kemudian tidak menjadi protes utama dari Iran gitu. Makanya Iran kemudian datang kepada Islamabad, itu datang sendiri, sebagai bukti dia juga tidak ingin didikte oleh Amerika Serikat ya, karena sampai sekarang Amerika Serikat masih terus melakukan blokade terhadap Selat Hormuz ya. Faktor lain memang Donald Trump masih gambling sekarang 50-50 ya, apakah akan melanjutkan kepada negosiasi, apa kemudian melanjutkan perang. Problematikanya ketika dia ingin melanjutkan perang, Amerika Serikat menghadapi beberapa tantangan teknis militer. Pertama, kita mengetahui hampir 50% kapasitas kemampuan rudal Patriotnya, TSWED-nya, kemudian rudal presisinya itu sudah digunakan dalam 40 hari perang terhadap Iran. Maka kalau Amerika Serikat ingin melakukan perang yang panjang dengan Iran, dia membutuhkan asupan amunisi dan militer yang tentu lebih komplit ketimbang dalam situasi yang sekarang. Dan problematikanya kita mengetahui untuk kemudian dia reload atau kemudian kembali mendapatkan rudal-rudal jarak jauhnya atau tadi THWED-nya itu membutuhkan waktu yang tidak cepat ya, itu membutuhkan waktu sekitar 1 tahun atau sampai 4 tahun. Itu kemudian Trump mencoba untuk mendelay kesepakatan ini, dia menunda terlebih dahulu tanpa batas waktu sehingga kemudian dia betul-betul mendapatkan tawaran yang memang menarik untuk kemudian bisa berhadapan dengan Iran. Tapi saya lihat sekarang bola di tangan oleh Iran. Iran sudah menyerahkan proposal terbarunya kepada Pakistan dan Pakistan akan segera menyampaikannya kepada Washington. Oke, bola berada di tangan Iran. Saya mau tanya pendapat Mas Wibawa. Mas Wibawa, Iran ini kan diyakini begitu ya oleh beberapa pengamat bahwa kepemimpinan Iran saat ini meyakini bahwa sebenarnya Amerika Serikat itu tidak juga berani mengambil risiko perang yang berkepanjangan. Tapi dengan Trump yang mengambil langkah gencatan senjata tanpa batasan waktu, kemudian juga rasa-rasanya ancaman-ancaman masih terus dikeluarkan. Sebenarnya analisa ataupun apa yang Anda baca dari langkah Presiden Trump saat ini? Jadi kalau mau mengerti Amerika, mau mengerti Presiden Trump, itu harus memahami apa yang menjadi strategi keamanan nasional Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Presiden Trump pada tahun 2025. Ya. Jadi dalam strategi keamanan nasional Amerika tersebut, itu terdapat yang namanya strategic shifting, ya, yang mana strategic policy dari Presiden Amerika itu dalam hal foreign policy dan grand strategy, ya, itu berubah drastis dari presiden-presiden Amerika sebelumnya sejak Perang Dunia Kedua. Ya, itu poin satu. Poin kedua, di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah sejak Perang Dunia Kedua sampai Presiden Trump sebelum mengeluarkan strategi keamanan nasional Amerika tahun 2025, Amerika itu memegang peranan penting untuk menjaga stabilitas dunia dengan menggunakan resource-nya. Itu caranya ya. Tujuannya adalah menjadi hegemon. Oke. Nah, tetapi Trump sekarang tetap mau jadi hegemon, tetapi tidak mau menggunakan resource negaranya sendiri sebanyak
masa-masa lalu begitu sejak Perang Dunia Kedua. Ini yang dikenal dengan istilah paleokonservatisme, ya. Nah, ini menimbulkan kontradiksi, ya. Penerapannya itu tidak mudah, apalagi dalam jangka waktu yang singkat, ya. Itu poin ketiga tuh, ya. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang kontradiktif, ya, itu terlihat di dalam konflik di Iran. Nah, dalam konflik di Iran sejak 40 hari terakhir, ini merupakan interaksi dari dua variabel. Variabel pertama adalah dari perspektif Washington, ya, saya terangkan, itu adalah ini adanya persaingan irregular competition antara Amerika sebagai ruling power melawan rising power China, yang juga di backup, ya, to some extent mempunyai banyak kepentingan yang sama dengan China walaupun nggak selalu, ya, di backup oleh Rusia untuk melawan Amerika gitu secara irregular, jadi bukan perang terbuka. Yang kedua, salah satu kunci dari kekuatan strategi keamanan nasional Amerika di dalam menjaga stabilitas itu adalah mempertahankan regional structure atau regional security complex structure Timur Tengah, ya, di mana stakeholders utamanya itu adalah Arab, Yahudi, dan Persian. Nah, Presiden Trump itu sudah katakanlah menemui progres di dalam menjalin kompatibilitas antara bangsa Yahudi dan juga Arab, ya, melalui Abraham Accord. Nah, hal ini yang ditentang 180 derajat secara fundamental oleh Iran. Karena Iran sama sekali tidak menginginkan adanya regional security structure yang seperti yang dimaui oleh Presiden Trump, ya, terjadi di Timur Tengah. Itu poinnya tuh, ya. Makanya sekarang posisinya adalah Amerika Serikat bersama negara-negara GCC dan Israel. Itu poinnya, melawan Iran yang tidak setuju. Nah, karena Iran itu mengambil posisi balancing dan konfrontasional sejak tahun 79 sampai tahun 2026, ya. Tahun 2026 ini Presiden Trump shifting mengambil langkah high intensity conflict untuk melumpuhkan apa? Melumpuhkan nuklir, militer, dan juga proksi-proksinya. Untuk mengamankan GCC dan Israel, untuk mengamankan choke points masuk Hormuz di situ, dan untuk mencegah munculnya aliansi rival yang di-backup oleh Rusia dan China. Walaupun Rusia dan China tidak konfrontatif terhadap Israel dan Amerika, tetapi China dan Rusia mempunyai kepentingan sebagai dalam perspektif great power competition supaya Amerika itu turun kekuatannya begitu loh. Ya, itu biasa itu di dalam siklus great powers. Nah, di dalam konteks saat ini yang terjadi adalah Presiden Trump itu ada di dalam posisi yang sangat krusial. Ada dua opsi yang dihadapi Washington sekarang. Yang pertama adalah menekan Iran sampai bertekuk lutut, melucuti semua nuklir dan mengikuti apa yang Amerika ajukan. Nah, sementara kubu lain yang lebih liberal itu mengatakan, memberikan masukan bahwa ambil saja setiap peluang negosiasi yang ada. Nah, sekarang Presiden Trump masih mengambil posisi pertama. Tidak akan ada negosiasi jika nuklirnya tidak dilucuti dulu. Sementara Iran sudah mencoba mengambil langkah-langkah kuantum, ya, karena kuantum itu bicara mengenai kapabilitas dan intensitas yang tidak bisa terbaca gitu ya dari Presiden Trump, mengajukan proposal Hormuz bisa dibuka, kita bisa deeskalasi, tapi masalah nuklir dan lain-lain nanti. Itu artinya apa? Saya buka Hormuz, saya kasih jalur lagi kembali, kita deeskalasi, tapi kami tetap minta diakui orientasi geopolitiknya dan kami tetap menentang struktur regional security Timur Tengah yang sekarang Amerika lakukan bersama dengan Israel dan Gulf Country Council. Itu nggak akan ketemu. Itu poinnya tuh yang mau saya terangkan. Mas Yuba, ada beberapa poin yang sebenarnya saya ingin tanyakan. Salah satunya perihal opsi. Kalau Anda analisa Anda menyebut bahwa Trump ini rasa-rasanya masih di opsi pertama, yakni Iran harus bertekuk lutut begitu dengan segala daya upaya dari Amerika Serikat untuk menekan Iran supaya dalam posisi itu. Menurut Anda, apakah ada faktor-faktor yang akan meluskan sikap ataupun mengubah begitu ya sikap dari Presiden Trump dari opsi pertama yang Anda jelaskan tadi ke opsi kedua? Mungkin menerima proposal ataupun negosiasi terbaru dari Iran yang salah satu poinnya adalah kita buka Selat Hormuz tapi tetap lanjutkan program nuklir begitu. Mas Wibawa? Ya, ini saya, pertanyaan itu saya. Betul, ke Anda. Oh, oke, jadi ada tiga kemungkinan ya, nih. Yang paling mungkin di jalan jangka pendek tercapai itu Mbak ya. Pertama tuh negosiasi jalan dulu tuh yang penting ya. Dari situ tekanan tetap tinggi, tetap suasana itu brinkmanship gitu ya. Masih mungkin salah langkah bisa perang besar, tetapi ketegangan sangat tinggi dan belum bisa ditekan lebih rendah lagi. Yang berikutnya adalah tidak adanya breakthrough.
Ya, jadi hanya Hormuz saja terbuka dulu. Nah, itu Amerika nggak mau kalau melihat Trump ya modelnya. Dan yang kedua adalah kemungkinan yang sedang diupayakan, yang paling mungkin win-win gitu ya, adalah Hormuz dibuka, konflik mereda, nuklir ditunda. Ya, iya kan? Tetapi kan Amerika tidak mau. Nuklir tidak boleh ditunda. Nuklir harus di stop, lucuti gitu. Atau skenario yang paling atau skenario paling buruk, proposal Iran ditolak, akan ada insiden militer atau kembali kepada intensity konflik seperti tahun 79 sampai 2026, tapi lebih panas dan menjadi staging untuk perang dunia ketiga gitu. Oke, baik. Saya mau beralih ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, kalau kita bicara soal positioning dari Iran, Iran kan menyebut bahwa sebenarnya bolanya ada di mereka. Kedua-duanya sebenarnya mengklaim demikian, tapi Menlu Iran kita tahu betul beberapa waktu lalu ini bertemu dengan Presiden Rusia, kemudian juga berkunjung ke beberapa negara lainnya. Disebutkan dalam statement rilis ataupun resminya begitu, Arakci menyebut hendak meminta bantuan begitu. Salah satunya untuk membuka jalan ataupun disebutnya dalam rilisnya adalah wejangan begitu untuk menghadapi sejumlah situasi geopolitik, salah satunya blokade Amerika Serikat. Menurut Anda, apakah memang Rusia akan konfrontatif dan terlibat untuk membantu Iran? Kalau tadi analisanya Mas Wibawa menyebut ini Cina dan Rusia sebenarnya terlibat tapi tidak konfrontatif saja begitu. Ya memang Rusia kalau kita lihat ya, dia tetap untuk menjaga agar deeskalasi ini tetap berjalan di wilayah Selat Hormuz ataupun di wilayah Timur Tengah. Karena Amerika Serikat dan Cina tentunya itu tidak ingin ada eskalasi yang kemudian meningkat di wilayah kawasan. Contoh misalkan Cina itu trade value-nya pada tahun 2024 dengan negara-negara Teluk itu sekitar 250 miliar US dollar. Sedangkan kepada Iran itu sekitar 14 miliar US dollar. Cina berkepentingan menurut saya dan Rusia juga untuk menjaga agar wilayah Teluk itu tidak kemudian terbakar dan jauh dari konflik, dan mereka sampai sekarang kan tetap untuk menahan diri untuk terlibat konfrontasi secara langsung. Karena ini pasarnya mereka seperti itu. Kita bahkan ketika di Suriah ya, ketika Bashar Assad koalisinya Putin itu tumbang, dia relatif bisa rekonsiliasi dengan secara cepat dengan Ahmad al-Shara, presiden terbaru Suriah. Itu membuktikan bahwa sebenarnya Rusia juga ingin punya pendekatan bagaimana eskalasi di wilayah Timur Tengah, di wilayah Teluk dan lain sebagainya itu tidak berkobar. Karena ini akan membakar pasar mereka. Tetapi saya kira Rusia dan Tiongkok tidak kemudian ingin melihat begitu saja apa yang terjadi di Iran tanpa diintervensi mereka. Tindakan Rusia dan Tiongkok misalkan yang melakukan veto atas upaya Bahrain dan juga Uni Emirat Arab untuk kemudian yang melakukan serangan militer kepada Selat Hormuz itu kan diveto oleh mereka gitu. Dan ini kita lihat bagaimana kemudian akhirnya Iran itu bertemu dengan Pakistan, bertemu dengan Oman, bertemu dengan Rusia. Saya kira ini jalannya Iran untuk mengkonsolidasikan wilayah Timur Tengah. Mereka ke Pakistan untuk sebagai itikat baik, Pakistan sebagai mediator, dan kemudian Iran memberikan proposal terbaru. Kemudian kepada Oman, saya kira ini tidak bisa dibaca hanya pada Oman, tapi pertemuan Iran dengan Oman itu juga pesan kepada negara Teluk, karena Oman bagaimanapun represent the GCC seperti itu. Ini pesan Iran kepada negara-negara Teluk bahwa Iran pun tidak ingin kemudian eskalasi ini begitu panjang, perang ini tidak berkesudahan, bahkan punya potensi kembali terjadinya eskalasi sangat besar. Karena itu juga merugikan kita semua. Ingat Mbak Cindy bahwa hanya sekitar beberapa hari ke depan ini kita sudah masuk kepada perayaan haji ya. Ini kloter jamaah juga sudah masuk ke Saudi, jamaah-jamaah dari luar negeri itu juga sudah masuk ke Saudi. Tentu Saudi ingin memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji itu berjalan dengan aman dan lancar. Saya kira pertemuan antara Oman dengan Iran ini juga ada kemudian message yang disampaikan oleh GCC, khususnya Saudi, agar kemudian terjadi kesepakatan yang kira-kira itu tidak kemudian kembali mengobarkan wilayah Timur Tengah. Kemudian ke pertemuan Iran juga ke Rusia, ini menurut saya itu bagian dari cara Iran juga untuk kemudian dia perlu melakukan diplomasi dengan negara-negara superpower yang punya aliansi strategis dengan dia. Makanya kalau kita lihat dalam JCPOA kan, itu bagaimana ada peran Rusia dan peran Tiongkok terlibat di sana. Bahkan menariknya ketika JCPOA di mana yang dilakukan oleh Obama, Iran itu sudah sepakat dia menyerahkan 11.000 kilogram uranium rendah dia kepada Rusia. Kemudian timbal baliknya ada 140 ton uranium murni yang diserahkan kepada Iran. Iran udah punya track record, mereka tuh mau berdialog, bahkan mereka mau menyerahkan uraniumnya. Bahkan Iran pun mengatakan jika Anda ingin melakukan inspeksi IAEA, Amerika Serikat dan sebagainya, silakan datang ke Iran. Saya kira Iran udah punya itikat baik di sini. Tetapi problematika mereka trauma. Dalam kesepakatan JCPOA sekalipun ya, walaupun mereka sudah menyerahkan uraniumnya, sepakat untuk menurunkan
penganyaan uraniumnya, toh sanksi juga tidak dicabut oleh Amerika Serikat. Saya kira tumpukan trauma tersebut itu juga yang dibawa kepada Islamabad. Iran kehilangan kepercayaan dia kepada Amerika Serikat di dalam negosiasi ini. Karena itu menurut saya Iran tidak begitu sangat ngoyo gitu ya dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Kalau bahasa Galibaf itu, apapun yang diingin Amerika, kita siap. Kalau kemudian ingin perang, kita juga siap. Kalau ingin perdamaian, kita kembali ke duduk ke meja perundingan di Islamabad. Dan kalau kita lihat kemarin kita misalnya lihat ya, di Teheran, masyarakat Iran itu turun bersama pemerintah, bersama IRGC, mereka konvoy membawa rudal. Saya kira ada 3 pesan yang ingin disampaikan Teheran kepada Washington. Pertama, bahwa dalam kondisi apapun, kalaupun terjadi perang, mereka sudah terkonsolidasikan. Seperti itu. Kedua, ini juga pesan kepada Amerika Serikat bahwa Iran itu bersatu, bahwa Iran itu tidak terpecah, tidak menjadi negara yang terpecah atau terjadi faksionalisasi di antara pemerintahan mereka seperti digambarkan Trump. Gitu. Menurut saya ini pesan kepada mereka bahwa militer, faksi diplomasi dan lain sebagainya itu kemudian punya prinsip yang jelas. Makanya tidak heran kalau kita lihat pola yang dilakukan Iran ketika melakukan kunjungan ke Islamabad, mengirim tim negosiasinya itu sangat beragam gitu. Misalkan Galibaf itu speaker, ketua parlemen, tapi jangan lupa dia mantan komandan IRGC, anggaplah dia sebagai faksi militer. Lalu ada Abbas Araghchi, itu bagian dari tim diplomasinya atau luar negerinya Iran. Kemudian ada juga mantan gubernur Bank Sentral. Artinya ini ada beragam nih, ada militer, ada faksi diplomatnya, ada faksi ekonominya, yang ini kemudian pesan yang ingin disampaikan oleh Washington, bahwa mereka tuh sudah mempersiapkan negosiasi ini dengan sangat komprehensif gitu, pendekatan ekonominya, pendekatan militernya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahwa Iran masih mempunyai stok-stok rudal yang masih mereka pegang. Laporan terbaru dari US Intelligence Report mengatakan Iran at least dia masih memegang 70% kemampuan rudalnya. Artinya ada sekitar 30% yang sudah dikeluarkan. Itu pun kalau kita lihat dari laporan RGC ataupun laporan dari militer, itu rata-rata rudal-rudal yang juga stok tahun 90-an, stok tahun 2000-an yang baru dikeluarkan sekarang. Saya kira itu sekarang kenapa kemudian Teheran itu datang ke Islamabad dengan begitu confidence, dia hadir tanpa ada Amerika Serikat dan dia memang tidak mau ada Amerika Serikat di situ. Ini membuktikan Iran itu tidak mau didikte oleh Washington. Dia menyerahkan proposal terbarunya, ini yang disepakati, dan kemudian sekarang kan sedang dilempar kepada Donald Trump untuk kemudian dibahas gitu. Bagaimana kesepakatan proposal baru yang diinginkan oleh Teheran. Teheran tidak ingin gencatan senjata karena mereka juga sudah jemu terjadi pertemuan perang, perang damai. Itu bagi saya Teheran tidak mau kemudian masuk ke perangkap tersebut. Mereka mau perdamaian sifatnya betul-betul komprehensif, yang betul-betul menyeluruh, dan kemudian fokus terhadap penghentian perang segera, dan kemudian membuka Selat Hormuz. Iran menurut saya siap untuk membuka Selat Hormuz, ya tinggal kemudian ada kepastian bahwa tidak akan ada eskalasi, bahwa tidak akan lagi serangan kepada Teheran. Makanya kan salah satu titik komprominya, bukan tidak mungkin Iran itu kemudian membatalkan konsesi fee-nya $2 juta per kapal, kemudian diganti dengan dibuka Selat Hormuz, tetapi harus ada jaminan tidak ada lagi serangan kembali kepada wilayah Teheran. Dan salah satu titik kompromi yang bisa diusulkan oleh Iran ialah adanya kapal-kapal patroli dari negara-negara pihak ketiga seperti Pakistan, seperti Turki, yang menjamin bahwa ketika Selat Hormuz dibuka tidak akan ada lagi serangan yang dilakukan oleh Washington kepada Teheran. Saya kira itu sekarang yang ada di nuansa kebatinan pemerintahan Teheran ya. Kalau kita lihat mereka sekarang melakukan tur ke Oman, ke Pakistan, dan jangan lupa mereka juga melakukan komunikasi dengan Qatar, dengan Saudi, dengan Turki dan sebagainya. Ini menurut saya upaya Iran juga untuk mengkonsolidasikan Timur Tengah untuk solid, untuk bersatu, untuk kemudian mereka punya frekuensi yang sama ketika mereka berhadapan dengan Amerika Serikat. Bahkan kalau kita lihat sekarang di internal Saudi, di internal Uni Emirat Arab, itu sudah ada kemudian titik-titik kritis bahwa apakah mereka kembali harus menyerahkan keamanan mereka kepada Amerika Serikat. Terbukti kita lihat bahkan sekarang Amerika Serikat justru menciptakan perang di wilayah Timur Tengah. Dan pertemuan Saudi, Turki, Mesir, Pakistan, atau yang sering-sering disebut sebagai NATO-nya Timur Tengah, walaupun tidak pas seperti itu. Saya lihat ada bentuk ketidakpercayaan sekarang negara-negara Teluk kepada Amerika Serikat, dan mereka ingin melakukan rekonsiliasi dan melakukan deeskalasi. Kenapa? Iran itu walaupun terjadi rivalitas antara Saudi dengan mereka, jangan lupa itu tetangga permanen. Ya, Iran itu tetangga permanen, dan at least kan dalam beberapa tahun terakhir Cina itu berhasil mengkonsolidasikan perdamaian antara negara-negara Teluk dengan Iran. Itu terbukti nanti ada KTT Amerika Arab dan Cina ya pada tahun 2003 di Riyadh, yang di situ pula terjadi normalisasi antara Saudi dengan Iran yang kemudian ditengahi oleh Cina. Begitu Mbak Cindy. Oke. Ini kan artinya bahwa Iran juga sedang mengkonsolidasikan kekuatan di Timur Tengah begitu untuk menjaga wajah Iran supaya tidak didikte oleh Amerika Serikat. Saya mau tanya pendapat dari Mas Wibawa. Mas Wibawa, tentu Iran tidak ingin didikte oleh Amerika Serikat adalah hal yang tidak diinginkan oleh Trump.
dalam kondisi yang tadi Anda sampaikan bernegosiasi tapi tetap menekan. Apakah menurut Anda langkah Trump sekarang ini cukup mampu menekan Iran, menekan Teheran, atau justru nanti ruang negosiasi akan lebih terbuka dari Trump begitu yang mungkin agak lebih longgar dengan proposal baru Iran? Menurut Anda yang mana yang lebih memungkinkan? Jadi untuk Amerika itu tidak akan kompromi adanya perubahan regional security complex structure di Timur Tengah. Itu poinnya tuh, ya. Jadi cara pikir mereka kita harus pahami dulu tuh, cara pikir superpower. Oke, Mereka akan mencegah. Sebentar Mas Wibawa, apakah meskipun ada dorongan begitu dari internal Amerika Serikat yang masyarakatnya juga menekan seperti no king, kemudian juga ada demonstrasi-demonstrasi yang menekan pemerintahan ataupun administratif Trump begitu, itu tidak akan berpengaruh? Itu satu variabel, jadi biarkan saya selesai dulu, Mbak. Jadi orientasi strategis, grand strategi United States of America itu memastikan bahwa mereka tetap menjadi aktor penting di dalam regional security complex Timur Tengah, ya, karena ada Yerusalem di situ. Ya, itu poin satu ya. Poin kedua, mereka tetap akan memastikan tidak akan ada rivalitas dari great powers, aliansi great powers lainnya di sana. Boleh saja China pendekatan ekonomi dan dagang untuk menggalang dunia itu boleh, nggak apa-apa. Itu memberikan solusi dalam kehidupan ya. Nah, tetapi bukan berarti dalam hal keamanan Amerika tidak mau dinomorduakan. Okay. Dan mereka pasti mau yang namanya akses choke point, superpower manapun tuh. Dan masih mau melindungi negara-negara aliansi yang di sana. Itu udah behavior dari superpower. Tapi ironinya, superpower termasuk Amerika itu sangat rentan dicobai untuk masuk ke dalam perangkap perang. Nah, ini disampaikan sendiri oleh Fadil Zakaria dan juga banyak tokoh-tokoh di Amerika. Sehingga cerita bahwa Amerika itu sering masuk dalam perang tanpa exit way yang jelas, itu bukan sekali dua kali. Dan ini contohnya sekarang gitu. Ya, jadi kita harus lihat juga yang berikutnya. Jamnya Presiden Trump itu beda dengan jamnya Presiden Xi Jinping dan Putin. Presiden Trump itu 28 April saja itu sudah harus mempertanggungjawabkan ke Kongres 60 hari maksimum mengadakan perang di bawah kekuasaan presiden. Setelah itu war power resolution itu ada di Kongres untuk mengatakan go atau tidak. Itu satu. Yang kedua, Presiden Trump kan mengakhiri masa jabatan 2028. Kalau Presiden Xi Jinping dan Presiden Putin kan tidak ada batas gitu. Itu beda. Jadi Presiden Trump itu akan mempush gitu ya, garis bawahi, mempush cara pikirnya. Mempush menggunakan secara maksimal seluruh instrumen of national power, bukan hanya militer, tapi informasi, diplomasi, dan ekonomi untuk kepentingan geopolitik ini. Apa sih geopolitik? Itu kan sebenarnya mengenai kepentingan. Kepentingan apa? Menjaga status quo regional security structure yang ditantang oleh Iran, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara apapun, termasuk juga dengan memframing isu ini gitu untuk mendapatkan persepsi dukungan global ya, mendapatkan persepsi yang positif dan didukung oleh tingkat global. Nah, ini sekarang perangnya itu adalah hybrid karena memang cara-cara Presiden Trump itu kuantum dan hybrid. Itu poinnya. Jadi sekarang ini masih susah karena Presiden Trump masih mengharapkan Iran untuk tunduk baru bernegosiasi, sementara Iran tidak begitu posisinya begitu. Dan China dan Rusia walaupun mereka tidak mau Timur Tengah itu terbakar, tapi mereka juga dalam posisi tidak mendukung kalau Amerika menekan secara maksimal Iran gitu di Timur Tengah. Tetap ada yang namanya irregular competition, itu poinnya tuh. Sekarang di sini. Yang perang itu Iran sama Amerika itu perang, tetapi Amerika dengan great power lainnya itu irregular competition. Itu poinnya. Oke, baik. Terakhir saya mau tanya ke dua narasumber saya, ke Mas Wibawa terlebih dahulu. Mas Wibawa, ini artinya proposal yang baru saja diserahkan oleh Iran, ini menurut Anda apakah akan langsung ditolak mentah-mentah oleh Presiden Trump? Akan membuka jalan ke negosiasi ataupun bina damai yang baru? Belum tentu Presiden Trump menerima. Kata-katanya lebih seperti itu. Nah, memang harus ada satu proses yang meyakinkan Presiden Trump untuk terbuka terhadap kontingensi intelligence ya, dengan skenario yang terjadi lebih moderat terhadap itu. Harusnya sekarang adalah moderasi dari Presiden Trump sendiri, moderasi dan juga masing-masing self restraint. Itu poinnya tuh, Mbak. Oke, baik. Saya tanyakan pertanyaan yang sama ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, apakah proposal yang diajukan oleh Iran yang terbaru ini akan membuka ruang negosiasi baru?
Iya, kalau kita celah untuk diplomasi dan negosiasi itu tetap ada ya, karena Pakistan juga melakukan komunikasi yang sangat intens dengan Washington, kemudian negara-negara Teluk untuk mencapai titik kesepakatan. Tetapi problematikanya ada dua pendekatan yang berbeda antara Iran dengan Amerika Serikat. Iran menginginkan bahwa proposal ataupun negosiasi mengenai gencatan senjata itu dibahas secara permanen. Dia tidak ingin mengejar sebuah gencatan senjata yang diperpanjang 2 pekan, diperpanjang 3 pekan. Iran ingin betul-betul mengakhiri peperangan karena mereka juga tidak ingin sebenarnya kemudian terjadi konflik yang berkepanjangan, kemudian akhirnya menambah rivalitas yang terbaru di wilayah Timur Tengah. Saya kira posisi Iran di situ. Tetapi problematikanya dia juga menginginkan pola diplomasi yang itu yang equal. Pola diplomasi yang tidak kemudian memberikan ancaman kepada Iran gitu. Kalau untuk perang panjang, saya kira Iran punya sejarah. Dia pernah perang dengan Irak 8 tahun lamanya, relatif dia masih bisa bertahan, masih bisa survive seperti itu. Hingga kemudian terjadi deeskalasi juga dengan Irak. Saya kira Iran punya opsi-opsi tersebut gitu ya. Tetapi ketika diplomasi kemudian negosiasi diminta untuk kemudian mencederai kedaulatan Iran, itu yang akan sangat sulit diterima oleh Iran. Misalkan Iran misalkan sudah sangat terbuka, dia siap untuk kemudian tidak membuat senjata nuklir karena memang mereka selama ini mengatakan bahwa mereka selama ini melakukan pengayaan nuklir, pengayaan uranium itu untuk tujuan-tujuan damai. Tetapi Iran juga tidak mau kemudian itu benar-benar zero uranium seperti diinginkan oleh Washington atas bisikannya Benjamin Netanyahu. Iran terbuka menurunkan kapasitas uraniumnya asal dia tetap memiliki hak berdaulat di atas nuklir. Yang kira-kira ini kemudian yang bentrok dengan Amerika Serikat. Ini misalkan Amerika Serikat juga tadi misalkan Pak Wibawa mengatakan belum tentu dia menerima. Memang betul ya, karena satu sisi isu nuklir ini masih menjadi isu yang sangat krusial bagi Trump. Karena Trump itu betul-betul menginginkan Iran itu bukan sekedar punya uranium, tapi semuanya itu diserahkan kepada Washington. Nah, makanya itu kemudian Iran itu kan datang ke Islamabad dengan proposal baru. Ini isu nuklir ini kayak kita nggak ketemu nih antara Anda dengan kami sama-sama bentrok di sini. Maka itu pisahkan dulu, pinggirkan dulu. Kita fokus pada Hormuz nih, karena Hormuz itu kan berdampak kepada negara Teluk, berdampak kepada Eropa, berdampak kepada negara Asia. Kita fokus. Saya siap untuk membuka Selat Hormuz asal betul-betul peperangan ini kemudian diakhiri secara permanen. Nah, itu kan itu yang disebut sebagai workable framework ya, kerangka yang bisa dikerjakan, yang bisa disepakati, yang sekarang diajukan oleh Teheran melalui kepada Washington melalui Pakistan. Tinggal kemudian bagaimana kemudian Washington menerjemahkan hal ini. Apakah dia sepakat pertama-tama untuk mengikuti skenario dari Iran? Kalau iya, itu akan masuk nanti ke poin-poin yang selanjutnya seperti poin nuklir, kemudian pencairan aset, hubungan dia dengan Hizbullah dan lain sebagainya. Saya kira itu akan mengikuti kalau kemudian kesepakatan mengenai Selat Hormuz itu ini disepakati terlebih dahulu oleh antara Teheran dengan Washington. Jadi kita tetap berharap ada pola diplomasi yang masih punya harapan di sini ya. Kalau kita sekarang Pakistan pun saya lihat udah betul-betul maksimal itu ya. Dia kemudian 3 hari di Teheran berkomunikasi juga dengan Washington. Iran juga melakukan tur ke berbagai negara Timur Tengah. Saya melihat ada upaya memang untuk kemudian walaupun mungkin perang berakhir itu masih sangat panjang, tapi minimal ada deeskalasi yang bisa dipertahankan antara kedua belah pihak agar kemudian harga minyak, energi global, pasokan pangan itu tidak lagi mengalami hambatan ketika perang ini terus berlangsung. Tentu, rasa-rasanya dua negara ini, yakni Amerika Serikat dan juga Israel, tidak mau terburu-buru mencapai kesepakatan, begitu termasuk kesepakatan yang mungkin buruk versi masing-masing. Tapi tentu yang kita harapkan seperti yang tadi Mas Wiyoba dan juga Mas Pizarro sampaikan, deeskalasi. Karena semua mata tertuju ke situ, stabilitas energi, ekonomi semua tergantung di situ. Dan kita harapkan deeskalasi itu bisa cepat terwujud sampai kesepakatan seia sekata juga tercapai. Terima kasih dua narasumber saya sudah berbagi analisa dan juga perspektif Anda. Ada pengamat Timur Tengah Mas Pizarro Ghazali dan juga ada pengamat geopolitik dan keamanan nasional Mas Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih.